Hari ini saya berbicara ini kepada mahasiswa teologi. Ini penting juga nih untuk mahasiswa. BPJ, Badan Pengurus Jemaat. Ini Badan Pengurus Jemaat dan aktivis gereja. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada malam ini kita akan belajar bagaimana kita melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, yang kita layani diberkati. Dan pelayanan kita bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, untuk itu mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam Injil Matius 23, satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudaraku, tema kita malam ini menutup pintu kerajaan sorga. Seharusnya tugas kita adalah membuka pintu kerajaan sorga. Tapi tanpa sadar pelayanan kita menjadi sakwa sangka, pelayanan kita menjadi batu sandungan, dan akhirnya pelayanan kita menutup kerajaan sorga. Bukan hanya menutup bagi diri kita sendiri, tetapi kita menutup juga untuk orang lain. Saudara, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan celakalah. Dan kalau kita baca secara runtut, itu kata celaka berkali-kali. Celakalah, 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 berkali-kali. Disampaikan oleh Tuhan Yesus, ini bukan dengan maksud mengutuk. Mohon perhatian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai orang Farisi. Jadi kata celaka di sini, saudara, bukan kata-kata kutuk. Bukan Yesus mengutuk pengajaran orang Farisi maupun Saduki. Kata celaka di sini artinya adalah peringatan. Peringatan. Ya, karena memang ketika kita menjadi orang munafik, orang yang berpura-pura, orang yang melayani bukan karena kerahiman Allah, bukan karena mengasihi, itu pasti celaka. Maka Yesus berkata celakalah. Contoh, sekedar contoh saja. Misalnya kita di jalan raya nih, kita lihat ada anak muda naik motor, tidak memperhatikan ketertiban lalu lintas, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Spontanitas kita berkata, waduh, celaka ini, bahaya ini. Jadi ketika kita berkata celaka ini, bahaya ini, saudara-saudara, kita ini bukan sedang mengutuki. Saudara mengerti maksud saya? Jadi ketika Yesus berkata celakalah, itu Yesus ingin bahwa mereka harus berhati-hati, khususnya kepada ahli Taurat. Ahli artinya pengajar. Mereka mengajar yang baik. Mereka mengajar kebenaran. Nah, di sini kita calon hamba Tuhan, mahasiswa teologi, kita
badan pengurus jemaat kita, aktivitas gereja yang hadir pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita pengajar, kita panut. Tentulah di dalam pelayanan kita harus berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, celaka kita. Ini bukan kutukan, dan memang itu kebenaran. Serta orang-orang Farisi. Apa itu Farisi? Farisi adalah orang yang mengajarkan dengan menunjukkan perbuatan mereka. Kalau ahli Taurat mengajar dengan teori, mengajar dengan teori, tetapi orang Farisi mengajar dengan perbuatan. Nah, sehingga kita melihat bagaimana orang Farisi ini melakukan puasa dengan muka yang menunjukkan wajah yang muram, bahwa ini aku sedang berpuasa, berdoa di persimpangan jalan di muka umum. Begini loh kalau engkau berdoa. Itu Farisi, mengajar dengan perbuatan. Tetapi ayat ini ditujukan kepada mereka karena Yesus melihat apa yang mereka lakukan. Sekali lagi saudara-saudara, bukan karena mengasihi sesama. Kamu kalau berdoa, kamu kalau menghadap Tuhan, kalau kamu menyanyi, kalau melakukan pelayanan dalam bait Allah, harus begini, harus begini, harus begini. Itu adab istiadat, tata cara, itu harus diterapkan. Harus begini, tidak boleh menyimpang. Kalau begini tidak berkenan, tidak bagus, tidak bagus, tidak bagus. Semua peraturan yang dia buat itu membebani umat. Sehingga ada orang yang mungkin, kalau Farisi, Saduki, ahli Taurat masa kini, ada orang ingin melayani, tetapi terlalu banyak ritual, terlalu banyak peraturan, sehingga orang itu tidak bisa datang kepada Tuhan, tidak bisa melayani, menjadi batu sandungan, dan pintu surga tertutup bagi orang tersebut, karena pelayanannya membuat orang sangka. Ini yang Yesus inginkan. Kata celaka itu agar mereka mengerti bahaya. Celakalah. Bukan seperti itu. Jadi pelayanannya bukan, sekali lagi ya, karena kerahiman Tuhan, karena mengasihi sesama. Karena dia ingin mendapat pengakuan dari umat. Ingin mendapat pengakuan dari masyarakat. Dia melayani ingin dipandang sebagai orang bijak. Dia melayani ingin dipandang sebagai orang pintar. Dia melayani ingin dipandang sebagai orang, apalagi ya, bijaksana, hebat. Begitu. Mengejar prestise daripada mengejar prestasi. Ini pelayanan ahli Taurat. Orang Farisi ya seperti itu, ngomongnya besar, ngatur sana sini, seolah-olah inilah yang baik, inilah yang benar, inilah yang sakral, inilah yang disenangi Tuhan. Tapi orang melihat, model begini, ngatur-ngatur, ngomongnya aja gede, tapi praktek kasihnya mana? Ternyata dia melayani bukan karena mengasihi sesama, bukan ingin membuka pintu surga bagi sesama. Untuk surga dirinya sendiri tertutup, karena dia hanya mengejar pengakuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa sih orang yang berkenan? Hanya orang yang rendah hati, hanya anak Bapa, jiwa pemimpin, jiwa penguasa, jiwa pembesar, jiwa ingin dihormati, hanya menutup pintu kerajaan surga. Renungan singkat malam ini mengajak saya membuka dan menggugah hati saya. Semoga hati saudara juga tergugah.
saudara mengerti tugas dan pelayanan saudara itu sesungguhnya untuk apa? Hanya untuk mengasihi sesama, menyatakan kerahiman Allah, bukan mengejar sesuatu, mencari pengakuan. Kalau itu yang kita kejar, pelayanan kita selama ini hanya menutup pintu kerajaan sorga. Kita anak, kita rendah hati, kita melayani tanpa pamrih. Minggu lalu bukan karena upah, tetapi kita ingin menyatakan bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada mereka, sehingga mereka tidak tersandung dengan tokoh-tokoh besar gereja, tetapi melalui teladan kita inilah, pelayanan kita inilah, pelayanan rendah hati, hamba yang melayani, yang mengejar kerahiman Tuhan, adalah orang yang sampai hari ini akan dipakai Tuhan dan tetap dipakai Tuhan, dan Tuhan akan percaya kamu yang lebih indah, yang lebih mengherankan, sehingga kehidupan ini menjadi baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ke depan pelayanan kita semakin excellent. Tuhan memberkati. Silakan mendoa sama hari ini.